Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo Delvers. Seperti kita ketahui, proses lepas landas dan pendaratan adalah bagian krusial dan menentukan dalam sebuah penerbangan. Tapi kadang-kadang pendaratan berbahaya bisa terjadi dan cukup serius. Di video ini beberapa pendaratan berbahaya akan dibahas sebagai informasi. Yang pertama adalah kejadian pada tahun 2014 di Bandara Barcelona, Spanyol. Sebuah pesawat Boeing 767 milik maskapai UTAIR Rusia yang telah mendapatkan izin untuk mendarat dari petugas menara kontrol tiba-tiba menggagalkan proses pendaratannya untuk menghindari tabrakan di runway karena sebuah Airbus A340 milik Aerolíneas Argentina melintas di runway tempat pendaratan pesawat Boeing 767 tersebut. Sehingga kemudian pesawat Boeing 767 itu memilih go around, berputar sekitar 5 menit di udara dan mengulangi proses pendaratan. Semuanya selamat dan tidak terjadi tabrakan. Pihak bandara mengatakan bahwa sebenarnya kedua pesawat ini memiliki jarak yang cukup, namun berbeda dengan pernyataan dari pihak maskapai. Pihak maskapai UTAIR mengeluhkan insiden tersebut dan menjelaskan saat pilot sedang final approach, pilot berusaha menggagalkan pendaratan karena ada rintangan di runway dan pilot tidak mau mengambil resiko. Hal itu dianggap profesional. Penerbangan berbahaya terjadi pada pesawat Embraer 190. Pesawat ini lepas landas dari Cali, Kolombia. Semuanya normal dan pilot sempat mendapatkan informasi dari menara kontrol Santa Marta, Kolombia, tempat pesawat akan mendarat, bahwa runway 01 dalam kondisi licin dan basah. Ternyata justru pada saat pesawat milik maskapai Aero Republika itu mendarat, pesawat tergelincir dan terus meluncur keluar dari runway hingga bagian depan pesawat ini masuk ke laut. Dari total 60 penumpang yang ada di dalam pesawat, 7 diantaranya luka-luka. Kemungkinan penyebab dari insiden tersebut adalah pesawat masih terlalu cepat saat final approach dan runway terlalu pendek untuk menghentikan pesawat yang tergelincir. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2007. Berbicara mengenai pesawat yang tergelincir, American Eagle 4125 pernah mengalaminya di tahun 2019, dan pendaratan ini menjadi salah satu yang berbahaya. Pesawat Embraer 145 ini akan mendarat di Bandara Internasional Chicago O'Hare. Namun saat itu cuaca buruk dan landasan pacu tertutup es. Pesawat ini sempat turun dan akan mendarat, tapi pilot menggagalkan upaya pendaratan, hingga pesawat ini kembali naik dan berputar-putar selama 20 menit di udara. Lalu pesawat ini mencoba kembali untuk mendarat di runway 10L. Tapi karena runway licin, pesawat ini tergelincir dan terus meluncur ke taxiway. Roda pendaratan patah, namun beruntung tidak ada penumpang yang mengalami luka dan semuanya selamat. Beberapa penumpang melaporkan bahwa saat itu cuaca buruk karena badai salju, sehingga membuat jarak pandang terbatas. Mereka juga berpikir awalnya seharusnya pilot mencoba untuk mendarat di bandara alternatif. Nah, saat terjadinya insiden tersebut, lebih dari 1.000 penerbangan dibatalkan di Bandara O'Hare. Hard landing Boeing 777 milik Korean Airlines terjadi pada tahun 2018. Pesawat ini lepas landas dari Seoul, Korea Selatan menuju Tokyo, Jepang. Semuanya nampak baik-baik saja hingga pesawat ini akan mendarat di Tokyo, Jepang. Dari rekaman video, tiba-tiba saja pesawat ini terlihat miring ke kiri dan miring ke kanan sebelum mendarat. Setelahnya, roda pendaratan menyentuh runway dengan sangat keras hingga poros roda pendaratan kanan patah. Asap juga terlihat keluar dari bagian belakang dan samping pesawat. 335 penumpang di dalamnya selamat dan tidak mengalami cedera. Hanya saja akibat kejadian ini para penumpangnya harus menunggu sekitar 1,5 jam untuk bisa turun dari pesawat menuju ke terminal bandara. Di tahun 2021, sebuah video memperlihatkan detik-detik pendaratan pesawat Boeing 737 milik maskapai Aerosucre Colombia yang merupakan pesawat kargo. Pesawat itu diketahui baru saja lepas landas beberapa waktu dan semuanya nampak normal. Namun masalah segera terjadi sehingga kru pesawat memutuskan untuk segera melakukan pendaratan darurat karena ternyata pintu kargo pesawat terbuka dalam penerbangan. Hal ini sangat berbahaya karena tekanan di pesawat akan hilang. Beruntung ini adalah pesawat kargo sehingga tidak ada penumpang yang tersedot keluar dari pesawat. Tidak ada kru yang cedera akibat kejadian itu.
Namun beberapa media menyebutkan terbukanya pintu kargo dalam penerbangan Boeing 737 itu karena pintu kargo tidak terkunci dengan baik. Seperti kita ketahui, salah satu prosedur pendaratan pesawat adalah menurunkan roda pendaratan. Roda pendaratan adalah bagian penting untuk memperlambat laju pesawat di runway hingga akhirnya pesawat berhenti. Tapi tahun 2011 sebuah pendaratan berbahaya terjadi pada Boeing 767 milik maskapai Lotte Polish Airlines dengan nomor penerbangan 16. Pesawat itu tiba-tiba harus mendarat tanpa roda pendaratan. Roda pendaratan pesawat Boeing ini tiba-tiba saja tidak bisa diturunkan saat pesawat akan mendarat. Sebenarnya pilot mencoba membawa pesawat ini untuk mengitari bandara dan melakukan segala upaya untuk menurunkan roda pendaratan. Akhirnya pilot memutuskan untuk tetap mendaratkan pesawat tersebut tanpa roda pendaratan. Pilot mulai membuang bahan bakar sisa di pesawat agar ketika badan pesawat meluncur di runway, pesawat ini tidak terbakar. Dan saat lambung pesawat meluncur di runway, terlihat percikan api dan mesin kanan juga sempat terlihat mengeluarkan api. Tapi beruntung pesawat ini akhirnya berhenti di runway dan tidak terbakar. Ternyata setelah dilakukan penyelidikan terjadi kebocoran dalam sistem hidrolik saat pesawat lepas landas yang membuat roda pendaratan tidak bisa turun. Beruntung 213 penumpang selamat tanpa cedera. Bahkan salah seorang penumpang yang sempat diwawancara oleh wartawan mengatakan terima kasihnya kepada sang pilot yang telah menyelamatkan nyawa mereka. Ale urwał, ale to było dobre. Jakaś momencie, ale urwał, a tylko trochę było. Uważaj, odejdź, uwaga, bo wywiernicie. Kurwie następne, a jest, Maria. Ajej, ale to tu chują dzisiaj, co się dzieje? Pilot selalu berusaha mencoba untuk melakukan pendaratan darurat di sebuah tempat yang aman apabila terjadi masalah dalam penerbangannya, seperti mendarat darurat di bandara alternatif, lapangan, atau air sebagai pilihan terakhirnya. Tapi ketika beberapa tempat itu tidak memungkinkan, maka satu-satunya pilihan pilot adalah mendaratkan pesawatnya di jalan raya. Seperti pendaratan pesawat Piper di tahun 2021. Pesawat itu take off dari bandara Montgomery Gibbs dan terbang di dekat San Diego ketika tiba-tiba mendapatkan masalah teknis dalam penerbangannya. Masalahnya semakin bertambah karena dalam upaya pendaratan pesawat kecil ini hanya terdapat jalan raya yang sibuk. Alhasil, pesawat ini benar-benar mendarat di sebuah jalan yang sibuk. Pesawat menabrak 4 kendaraan, melukai beberapa orang dan sayap pesawat patah. Hal yang luar biasa terjadi meskipun melakukan pendaratan yang berbahaya, tapi tidak ada seorang pun yang terluka parah akibat kejadian itu. Setelah peristiwa tersebut, jalan raya ditutup selama 4 jam hingga tumpahan bahan bakar dibersihkan dan pesawat diangkut. Banyak pesawat besar maupun kecil yang terbang dan harus berhadapan dengan burung, hingga kemudian beberapa di antaranya mengalami insiden. Burung yang tertabrak baling-baling pesawat atau bahkan masuk ke dalam mesin pesawat akan menimbulkan masalah serius, seperti yang dialami sebuah pesawat Airbus A321 milik maskapai Rusia, Ural Airlines dengan nomor penerbangan 178. Pesawat ini harus mendarat darurat di ladang jagung 1 mil dari Bandara Zhukovsky. Pesawat ini menabrak sekumpulan burung camar hanya beberapa saat setelah take off. Beruntung 233 penumpang di dalamnya selamat, meskipun 23 diantaranya mengalami luka-luka. Dari keterangan beberapa penumpang diketahui bahwa pesawat ini baru saja lepas landas sekitar 5 detik. Namun tiba-tiba pesawat bergetar dengan hebat. 5 detik kemudian, lampu sisi kanan pesawat mulai berkedip dan tercium bau sesuatu yang terbakar. Hingga kemudian pesawat itu harus mendarat di ladang jagung. Setelah pendaratan berbahaya itu, sang pilot justru dianggap pahlawan karena mampu menyelamatkan seluruh penumpangnya.
Pendaratan berbahaya bukan melulu karena pesawat, cuaca, angin, atau bahkan roda pendaratan, tapi juga karena landasan pacu, seperti landasan pacu di Bandara Internasional Butan Paro, yang secara luas dikenal sebagai salah satu bandara paling berbahaya di dunia. Bandara ini tidak memiliki radar untuk memandu pilot, dan ini sangatlah berbahaya karena pilot tidak akan mengetahui bila ada pesawat lain dengan jarak yang berdekatan. Karena hal itu pula lah, pilot hanya diperbolehkan untuk mendarat dalam kondisi meteorologis visual. Pilot hanya diperbolehkan mendarat dengan kecepatan tertentu dan mendarat di bandara selama waktu yang ditentukan. Bandara ini juga dikelilingi oleh rumah-rumah dan tiang-tiang yang sebenarnya harus dihindari oleh pilot. Itulah kenapa hanya sedikit yang mau pergi dan mendarat di bandara tersebut. Pendaratan berbahaya selanjutnya terjadi ketika seorang pilot melapor harus mendarat darurat di sebuah sungai di Pennsylvania. Pesawat Piper Malibu Mirage sedang dalam perjalanannya ke Bandara Internasional Harrisburg. Namun tiba-tiba mesin pesawat ini mati. Ketika itu, salah seorang pemilik perahu adalah orang yang menyelamatkan pilot dan penumpangnya. Mereka ditemukan dalam kondisi luka-luka. Sebenarnya, banyak pihak yang ragu-ragu dan bertanya-tanya mengenai insiden pendaratan ini. Masalahnya, ada banyak bandara di sekitarnya, tapi kenapa pesawat ini harus mendarat di sungai? Nah, dari laporan NTSB, mereka mengungkap sebenarnya mesin pesawat ini benar-benar mati total dalam perjalanannya pada tanggal 4 Oktober 2019 dan terpaksa harus mendarat di sungai. Dan pesawat ini harus diangkut menggunakan helikopter 12 hari kemudian. Pendaratan berbahaya selanjutnya terjadi ketika seorang siswa salah satu sekolah penerbangan tinggi di Texas sedang mendaratkan pesawatnya. Namun tiba-tiba saja pesawat ini menabrak sebuah mobil yang melintas di jalur pendaratan pesawat. Roda pendaratan menabrak mobil hingga roda pendaratan pesawat itu hancur dan mobil rusak. Banyak yang menduga bahwa insiden ini terjadi karena kesalahan siswa sekolah penerbangan tersebut. Tapi insiden ini terekam oleh video dari istri sang pilot. Ternyata setelah diketahui kecelakaan itu terjadi karena pengendara tidak mematuhi rambu-rambu yang ada. Entah karena rambu-rambunya rusak ataukah sang pengendara justru tidak melihat adanya rambu-rambu di sekitar landasan aktif tersebut. Pesawat itu berhasil mendarat namun dalam kondisi tidak utuh. Akibat dari kejadian itu, Davis, sang pilot memutuskan untuk berhenti terbang. Padahal 4 minggu lagi ia akan menerima lisensi pilotnya. Apakah kalian pernah membayangkan bagaimana proses pendaratan pesawat di sebuah kapal induk di tengah lautan? Ini adalah salah satu pendaratan berbahaya, karena pendaratan ini dilakukan di landasan yang panjangnya terbatas dan pesawat tidak memiliki banyak ruang untuk bermanuver. Sedikit kesalahan mungkin akan menempatkan pesawat dalam masalah besar. Pilotnya haruslah orang yang terlatih, karena pilot harus menempatkan posisi pesawat pada tali khusus yang telah disiapkan di landasan ketika pesawat akan mendarat. Tali di landasan ini akan terikat pada pengait di ekor pesawat, dan pesawat akan berhenti tepat di landasan. Tapi semua hal bisa saja terjadi. Mungkin saja tali itu putus dan membuat awak pesawat dalam kondisi bahaya. Jika pendaratan dilakukan siang hari, mungkin akan sedikit lebih aman, tapi bagaimana jika pendaratan itu harus dilakukan pada malam hari ya? Mungkin awak pesawat harus lebih hati-hati lagi.